Hai, nama aku Valentina Purba dari kelas AB 4209. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai Corporate Social Responsibility. CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab, termasuk kepada semua yang berkepentingan, seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional. Adapun 4 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu. Kedua, ide-ide dan pendapat mengenai CSR. Ketiga, membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Keempat, tanggung jawab sosial dan investasi berkesinambungan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengukuran permasalahan dalam implementasi dan isu-isu. Menurut Preston dan Bannon tahun 1997 mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP. Pengukuran CSR dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, GRI. Kedua, pengukuran ISO 26000. Ketiga, kriteria proper oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Masalah dalam implementasi CSR. Yang pertama, analisis kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis. Kedua, mengkaji ulang struktur internal, strategi dan rencana tindak. Ketiga, pengukuran dan pelaporan hasil. Yang keempat, konsultasi dengan stakeholder. Manfaat CSR bagi corporate. Yang pertama, reputasi dan citra lebih baik. Kedua, infrastruktur dan lingkungan sosioekonomi lebih baik. Ketiga, menarik tenaga kerja, pemasok, pemberi jasa, dan mungkin pelanggan yang bermutu. Manfaat bagi komunitas atau masyarakat sekitar. Yang pertama, peluang penciptaan kesempatan kerja, pengalaman kerja, dan pelatihan. Kedua, pendanaan investasi komunitas, pengembangan infrastruktur. Ketiga, kompetensi teknis dan personal individual, pekerja yang terlibat. Isu CSR. Yang pertama, dari kesukarelawan ke kewajiban. Kedua, dari biaya sosial ke investasi sosial. Ketiga, dari filantropi ke keberlanjutan. Keempat, dari tanggung jawab ke strategi bisnis. Materi yang kedua, mengenai ide-ide dan pendapat mengenai CSR. Dimanifestasikan ketika bisnis mendukung organisasi lain dan atau individu di berbagai bidang termasuk kasus kemanusiaan, medis dan sosial, masalah lingkungan, perlindungan budaya dan warisan, kegiatan filantropi dan inisiatif terkait olahraga. Konseptualisasi CSR. CSR yang tepat harus mendukung terminologi umum yang memfasilitasi pemodelan budaya dan nilai organisasi untuk perilaku yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk memperjelas konstruksi. Kita masuk kepada materi ketiga, yaitu membuka tanggung jawab sosial perusahaan melalui komunikasi pemasaran terintegrasi. Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial. Komunikasi CSR. Yang pertama, pemangku kepentingan mengharapkan bisnis yang bertanggung jawab untuk melaporkan pandangan yang benar dan adil tentang tanggung jawab sosial dan perilaku keberlanjutan mereka. Yang kedua, pemangku kepentingan tidak menanggapi secara negatif motif CSR entristik itu sendiri, melainkan menanggapi secara negatif setiap strategi pemasaran yang tampak manipulatif atau menipu. Komunikasi CSR beserta penggunaan media. Yang pertama, komunikasi CSR dan media digital, yaitu kerjasama berbasis web dan pertukaran data memperdayakan komunikasi antara bisnis dan pemangku kepentingan. Yang kedua, yaitu komunikasi CSR dan media sosial. Menurut Kaplan dan Haydn 2010, media sosial memiliki potensi teknologi untuk mempercepat proses komunikasi. Yang ketiga adalah pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola di situs web perusahaan, yaitu mendedikasikan lebih banyak ruang untuk menjelaskan karakteristik perusahaan mereka dari perspektif komersial daripada perspektif etis, dikemukakan oleh Capriti dan Moreno 2007. Materi keempat, tanggung jawab sosial dan investasi berkesinambungan. SRI adalah strategi yang mendorong praktik perusahaan yang mempromosikan tanggung jawab sosial dan inisiatif terpuji, seperti investasi berdampak, advokasi pemegang saham, dan investasi komunitas. Menurut Schrack 2003, di masa lalu klien harus meminta perantara, perencanaan keuangan, dan penasihat investasi untuk reksadana yang bertanggung jawab secara sosial, karena investasi ini tidak populer di industri jasa keuangan. Investasi bertanggung jawab sosial seperti pendekatan investasi dampak, investasi positif, advokasi dan keterlibatan pemegang saham, investasi komunitas, dan dana yang dikendalikan pemerintah.
Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih.